para pembenci Jokowi seringkali merupakan orang-orang yang haus akan kekuasaan dan kekuatan. Mereka adalah mereka yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa kepemimpinan yang lebih sederhana, lebih merakyat, bisa membawa perubahan besar tanpa harus mengandalkan kekuatan politik tradisional yang seringkali rapuh dan penuh kepentingan. Mereka yang terus menggonggong ini pada dasarnya adalah kelompok yang merasa terancam oleh keberhasilan Jokowi dan keluarganya dalam membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, meskipun tentu ada banyak tantangan dan kekurangan dalam perjalanan tersebut. Namun, mereka tidak melihat ini sebagai keberhasilan kolektif bangsa. Mereka tidak bisa menerima bahwa perubahan yang terjadi adalah hasil kerja keras, bukan hanya hasil dari politik transaksional atau permainan kekuasaan sempit. Sebaliknya, mereka melihat Pak Jokowi sebagai ancaman. Karena beliau tidak datang dari kalangan elit, tidak memiliki darah biru dalam politik, dan lebih memilih untuk bekerja keras dan merakyat daripada berbicara banyak. Inilah yang membuat mereka marah. Para pembenci ini seringkali mengklaim diri mereka sebagai pejuang keadilan atau pembela rakyat, tetapi kenyataannya mereka hanyalah perusak yang tidak punya visi untuk bangsa ini. Mereka yang sibuk menciptakan narasi kebencian bukan hanya sedang merusak citra Jokowi, tetapi mereka juga merusak tatanan politik yang lebih sehat dan lebih inklusif. Ketika mereka berteriak, mereka bukan berteriak untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan mereka saja. Mereka haus akan kekuasaan, dan karena itulah mereka menangguk keuntungan dari perpecahan yang mereka ciptakan. Mereka lebih suka memainkan politik identitas, kebencian, dan provokasi daripada menghadirkan solusi yang nyata bagi rakyat. Padahal, sejatinya Indonesia membutuhkan pemimpin yang lebih visioner. Pemimpin yang tidak hanya berfokus pada apa yang bisa didapatkan untuk diri mereka sendiri, tetapi apa yang bisa mereka berikan untuk negara. Kebencian mereka terhadap Jokowi bukan hanya soal pribadi, tetapi soal ketakutan mereka akan hilangnya kekuasaan yang telah mereka nikmati selama ini. Mereka merasa tersingkirkan, merasa kalah dalam permainan yang mereka anggap sebagai hak mereka. Maka untuk mereka, menyerang Jokowi adalah cara untuk mempertahankan eksistensi mereka dalam kancah politik, meskipun dengan cara yang merusak. Mereka yang haus akan kekuasaan ini bukan hanya merusak kehidupan politik, tetapi juga merusak masa depan bangsa. Alih-alih berfokus pada pembangunan yang nyata dan mengatasi masalah yang dihadapi rakyat, mereka malah sibuk mencari celah untuk menghancurkan sosok yang telah memberikan segalanya untuk negara. Dalam proses ini, mereka bukan hanya mengabaikan kepentingan rakyat, tetapi juga menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri. Di sisi lain, Pak Jokowi dan keluarganya, meski terus dihujat, tetap bekerja dengan hati untuk Indonesia. Mereka memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak yang harus dipertahankan dengan cara apapun. Mereka tahu bahwa yang penting adalah hasil, bukan pencitraan atau popularitas semata. Itulah sebabnya, meskipun ada begitu banyak pembenci, rakyat Indonesia yang berpikir jernih tetap melihat kinerja dan pengabdian mereka untuk negeri ini. Sementara para pembenci Jokowi mungkin terus berteriak dan menggonggong, kita sebagai bangsa harus bertanya kepada diri sendiri, apakah kita ingin terus mendengarkan kebisingan ini, ataukah kita siap untuk fokus pada apa yang benar-benar penting bagi masa depan kita? Kita butuh lebih dari sekadar politik yang diwarnai kebencian dan permusuhan. Kita butuh pemimpin yang tahu bagaimana menghadapi tantangan, bukan yang hanya sibuk mencari celah untuk menyerang. Dan ingatlah, sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat, dan siapa yang hanya berusaha mempertahankan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Rakyat Indonesia sudah cukup cerdas untuk membedakan antara yang bekerja nyata dan yang hanya bergantung pada retorika kosong. Pak Jokowi, Presiden ke-7 kita, kini hidup tenang di masa pensiun. Kembali ke Solo, dekat keluarga, menikmati momen-momen sederhana yang mungkin dirindukan selama 1 dekade sibuk memimpin negeri ini. Tetapi anehnya, sosok beliau tetap jadi hantu bagi sebagian pihak. Bayangkan bahkan di saat beliau tak lagi berkuasa, segelintir orang masih sibuk mencari celah untuk menghujat. Negarawan yang turun kelas jadi jurkam, begitu bunyi komentar terbaru. Apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan? Kritik? Atau hanya kebisingan kosong yang menghibur ego sendiri? Kita harus jujur, di balik istilah turun kelas itu, ada sesuatu yang memalukan. Bukan untuk Pak Jokowi, tetapi untuk para pengkritiknya. Mereka yang berteriak paling lantang seringkali adalah orang-orang yang dulu memuja beliau, bahkan berharap Pak Jokowi menjadi sekjen PBB. Sekarang, berbalik menyerang dengan nyinyiran penuh kebencian. Ironi ini terlalu nyata untuk diabaikan.
Cobalah lihat lebih dalam. Kritik semacam ini lebih mirip jeritan orang yang kecewa karena realita tak sesuai harapan daripada analisis objektif. Mereka bilang Pak Jokowi turun kelas karena menerima tamu calon kepala daerah yang datang meminta saran. Tapi bukankah ini wajah asli demokrasi? Pemimpin yang tetap membuka pintu meski sudah tak lagi menjabat? Mereka menyebutnya kampanye. Kampanye untuk siapa? Untuk semua? Logika ini sungguh sulit dicerna akal sehat. Ironisnya, banyak dari mereka yang terus menghujat justru menikmati hasil kerja keras beliau. MRT, LRT, jalan tol, transformasi birokrasi, semua itu mereka pakai dan banggakan. Mereka bilang Indonesia sekarang keren, tapi tak pernah mengakui siapa yang berdiri di balik perubahan itu. Ketika disodorkan fakta, mereka memilih lupa atau sibuk mencari alasan lain untuk menutupi kebenaran. Lebih menarik lagi, serangan terhadap Pak Jokowi tak pernah berdiri sendiri. Selalu ada sasaran tambahan. Gibran, Kaesang, Bobi. Apapun yang dilakukan keluarga ini, sekecil apapun, akan jadi bahan untuk menyerang. Bahkan jika mereka hanya memulai bisnis kecil atau menerima tamu. Dalam logika para pembenci ini, tindakan sekecil itu pun dianggap sebagai ancaman atau strategi politik. Namun, mari kita balik pertanyaannya. Apa yang sebenarnya ditakutkan oleh mereka yang terus menyerang? Pak Jokowi sudah selesai sebagai presiden, bukan? Apalagi yang tersisa untuk mereka kritik? Atau mungkin ini tentang rasa takut mereka sendiri? Takut bahwa ide dan nilai yang beliau tinggalkan akan tetap hidup, meski tanpa beliau berada di panggung utama. Dan disinilah ironi terbesar terjadi. Mereka yang mencaci dengan istilah bebek lumpuh, plonga-plongo, atau antek asing, sebenarnya hanya memproyeksikan ketidakberdayaan mereka sendiri. Di satu sisi, mereka ingin Jokowi dilupakan. Di sisi lain, mereka tak bisa berhenti membicarakannya. Dalam banyak hal, kebisingan ini adalah potret khas politik kita. Kritik berubah menjadi serangan personal, analisis bergeser menjadi adu nyinyir. Mereka yang katanya ingin memperbaiki negara, justru sibuk menjatuhkan orang yang sudah tak lagi memegang kendali. Apakah ini cerminan kedewasaan demokrasi? Atau justru bukti bahwa kita masih berkutat di fase kebencian tanpa solusi? Pada akhirnya kita harus bertanya, apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh mereka yang terus menggonggong? Apakah ini tentang memperjuangkan nilai-nilai yang lebih baik? Atau sekadar menyibukkan diri dengan rasa iri dan kebencian? Pak Jokowi dan keluarganya tetap tenang. Tidak ada klarifikasi berlebihan, tidak ada reaksi emosional. Sebuah pelajaran penting bagi kita semua, bahwa terkadang cara terbaik untuk melawan kebencian adalah dengan tidak meladeni sama sekali. Dan disinilah pepatah lama terasa relevan. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Namun kebencian yang terus digoreng ini sebenarnya punya pola. Ada upaya sistematis untuk membangun narasi bahwa Pak Jokowi adalah ancaman laten bahkan setelah masa jabatannya selesai. Skenarionya sederhana. Buat opini publik percaya bahwa beliau tak bisa melepaskan kekuasaan, bahwa beliau masih bermain seolah-olah menjadi magnet politik bagi kepala daerah atau politisi lain adalah dosa besar. Padahal kita tahu ini cuma bumbu propaganda. Mengapa? Karena mereka yang terus menghujat sebenarnya butuh sosok seperti Jokowi untuk diserang. Tanpa Jokowi, apa yang tersisa dari narasi mereka? Kekosongan. Mereka butuh musuh imajiner untuk mempertahankan relevansi. Dan sayangnya, publik seringkali terpancing oleh trik ini. Yang lebih lucu, mereka yang menuduh Jokowi bermain politik adalah orang-orang yang sebenarnya sedang bermain lebih kotor. Lihat saja siapa yang paling keras berteriak. Mereka adalah yang sibuk membangun oligarki baru, menciptakan dinasti politik, atau melindungi kepentingan kelompok tertentu sambil menuding orang lain sebagai dalang. Kritik mereka bukan soal demokrasi, tapi soal strategi menutupi agenda pribadi. Ada ironi besar di sini. Mereka menuduh Jokowi mencuri perhatian, padahal merekalah yang terus menciptakan drama agar bisa eksis. Mereka mengatakan Jokowi negarawan turun kelas, padahal banyak dari mereka belum pernah mencapai level kepemimpinan yang layak disebut negarawan. Yang mereka tahu hanyalah bagaimana menjual kebencian dengan harga murah. Tapi mari kita buka sedikit tabirnya. Ketakutan sebenarnya adalah ini. Jokowi masih punya pengaruh. Bukan karena beliau sengaja menggunakannya, tetapi karena orang-orang masih percaya pada nilai-nilai yang beliau bawa. Nilai tentang kesederhanaan, kerja keras, dan fokus pada hasil nyata.
Hal ini menjadi ancaman bagi mereka yang politiknya hanya berhenti di tataran jargon tanpa bukti. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Bahwa demokrasi kita masih rapuh jika kritik lebih sering menjadi serangan personal daripada debat gagasan. Bahwa sebagian besar energi politik kita masih habis untuk meributkan hal-hal kecil, alih-alih membicarakan masa depan bangsa. Dan bahwa di tengah kebisingan ini, ada pekerjaan besar yang terabaikan. Membangun Indonesia yang lebih baik, yang tidak hanya sibuk menuding, tapi sibuk bekerja. Pak Jokowi sendiri, beliau sudah tahu permainan ini. Kritik, nyinyiran, dan serangan personal adalah bagian dari harga yang harus dibayar oleh siapapun yang pernah berada di puncak kekuasaan. Tetapi seperti biasa, beliau memilih untuk tetap tenang, membiarkan hasil kerjanya berbicara. Dan kita, sebagai bangsa, harusnya juga belajar dari itu. Bukan dengan meniru sikap diam tanpa alasan, tapi dengan berani mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan oleh mereka yang terus menggonggong. Adakah nilai lebih besar yang sedang mereka tawarkan, atau hanya kebisingan tanpa isi? Di akhir hari, sejarah akan menjadi hakim terbaik. Apapun nyinyiran yang dilemparkan, apapun istilah yang digunakan untuk mengejek, kontribusi nyata tidak bisa dihapus oleh propaganda. Dan ketika semua ini berlalu, hanya fakta yang akan tetap berdiri. Karena sejatinya, mereka yang terus menggonggong adalah mereka yang takut dilupakan. Sementara mereka yang bekerja tanpa henti, seperti Pak Jokowi, tidak perlu khawatir tentang itu. Kerja keras tidak pernah berbohong. Namun, mari kita refleksikan lebih jauh. Kebencian terhadap Pak Jokowi bukan hanya soal pribadi, melainkan cerminan masalah mendasar dalam politik kita. Ketidakmampuan menerima perbedaan dan keberhasilan orang lain. Dalam konteks ini, kritik terhadap Jokowi sebenarnya menjadi contoh sempurna bagaimana demokrasi kita masih dirundung penyakit lama. Politik kebencian tanpa arah. Mereka yang membenci seringkali tidak menawarkan alternatif. Mereka sibuk merobohkan, tetapi tak pernah membangun. Yang lebih parah, mereka menggunakan emosi publik sebagai bahan bakar, membangun narasi tentang ancaman yang tak pernah benar-benar ada. Pak Jokowi dituduh terlalu akrab dengan para kepala daerah. Oke, mari kita kritisi. Apakah itu salah? Demokrasi adalah soal partisipasi, komunikasi, dan kolaborasi. Jika seorang mantan presiden dianggap salah hanya karena memberikan masukan kepada kepala daerah, apa yang sebenarnya diinginkan para pengkritik ini? Seorang mantan presiden yang hanya diam di pojok ruangan, tak peduli pada apa yang terjadi di sekitarnya? Lalu, mari kita lihat mereka yang gemar mengkritik. Di mana mereka saat masalah besar muncul? Apakah mereka hadir saat rakyat membutuhkan solusi, atau hanya muncul untuk mengompori situasi? Ironisnya, banyak dari mereka lebih sibuk menciptakan drama dibandingkan mencari solusi. Mereka bukan bagian dari perubahan, tetapi bagian dari masalah. Sementara itu, Pak Jokowi telah membuktikan dirinya melalui hasil kerja. Jalan tol, MRT, LRT, industrialisasi dan transformasi digital. Apakah ini sempurna? Tentu saja tidak. Tapi setidaknya, ini adalah bukti konkret. Bukan sekadar janji-janji kosong. Masalahnya, para pembenci ini tidak peduli pada fakta. Mereka sibuk menciptakan narasi palsu, berharap kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Mereka tidak mencari kebenaran, tetapi sekadar ingin mengalihkan perhatian dari kekurangan mereka sendiri. Tapi ada pelajaran penting di sini. Sikap Jokowi yang tetap tenang menghadapi semua serangan ini mengajarkan kita bahwa pekerjaan besar tidak membutuhkan validasi dari mereka yang tidak berkontribusi. Untuk kita sebagai rakyat, ini adalah pengingat bahwa demokrasi bukan hanya soal kebebasan berbicara, tetapi juga soal tanggung jawab berbicara. Kita harus lebih kritis dalam menyaring mana kritik yang membangun dan mana yang hanya kebisingan kosong. Pada akhirnya mereka yang membenci mungkin merasa puas sesaat. Tapi waktu akan selalu mengungkapkan kebenaran. Sejarah tidak menulis nama orang-orang yang hanya berbicara, tetapi mereka yang bekerja dan meninggalkan jejak nyata. Dan seperti yang sering dikatakan, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kafilah tidak akan berhenti hanya karena suara bising di sekitarnya. Kereta perubahan akan terus berjalan dan kita punya pilihan. Ikut melaju bersama perubahan atau terjebak di tempat hanya menggonggong tanpa arah. Kita harus melihat situasi ini dengan kacamata yang lebih jernih. Di balik kebisingan yang terus dilontarkan, ada fenomena yang lebih besar yang perlu kita perhatikan. Kenapa kebencian ini begitu besar terhadap Jokowi dan keluarganya? Apa yang sebenarnya mereka takuti? Mungkin
Apa yang mereka takutkan bukan hanya tentang kekuasaan, tapi tentang hilangnya narasi yang selama ini mereka bangun untuk mempertahankan posisi mereka. Lihatlah para pengkritik ini. Mereka yang menuding Jokowi turun kelas menjadi jurkam, mereka yang mengejek dengan istilah-istilah sindiran, sesungguhnya sedang berusaha menciptakan citra bahwa mereka lebih baik, lebih tahu, lebih berkelas. Padahal kenyataannya, mereka tidak lebih dari sekadar aktor dalam drama politik yang tanpa arah. Mereka ingin tampil sebagai pahlawan, tetapi hanya berjuang untuk memuaskan ambisi pribadi. Pak Jokowi tidak membutuhkan validasi mereka, karena beliau sudah lebih dari cukup membuktikan diri dengan apa yang sudah beliau lakukan. Dan yang lebih penting, beliau tak hanya berfokus pada apa yang terjadi sekarang, tetapi juga pada fondasi yang dibangun untuk masa depan. Kita bisa menilai apa yang beliau capai. Sebuah Indonesia yang lebih maju di sektor infrastruktur, ekonomi, dan pemerintahan. Namun, bagi mereka yang sibuk menggonggong, apa yang beliau lakukan adalah ancaman terhadap struktur kekuasaan lama yang mereka bela. Ini bukan sekadar soal Pak Jokowi. Ini soal bagaimana kita melihat dan merespons kekuasaan dan kepemimpinan. Kita hidup di zaman di mana suara rakyat seakan hanya dipertaruhkan dalam suara di kotak suara. Namun kebanyakan dari kita lupa bahwa suara kita sebenarnya jauh lebih besar, terutama dalam cara kita menanggapi dan memahami narasi politik yang ada. Apa yang kita pilih untuk dipercaya? Apa yang kita anggap benar hanya karena diulang-ulang? Masyarakat kita seharusnya lebih kritis dan lebih cerdas dalam menyaring informasi. Jangan sampai kita terjebak dalam kebisingan tanpa makna. Kritik bukanlah hal yang buruk. Kritikan yang konstruktif bisa menjadi pendorong perubahan yang positif. Namun, kritik yang kosong, yang hanya bertujuan untuk menumbuhkan kebencian dan ketidakpercayaan, akan membawa kita ke dalam pusaran yang tidak ada ujungnya. Dan yang lebih menyedihkan, kita akan terperangkap dalam narasi yang tidak produktif, yang akhirnya malah menghancurkan potensi kita sebagai bangsa. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apa yang kita perjuangkan? Apakah kita hanya ingin terjebak dalam perdebatan tak berujung? Ataukah kita ingin maju sebagai bangsa dengan memperjuangkan hal-hal yang benar-benar penting? Jokowi dan keluarga, meskipun terus jadi sasaran hujatan, tetap menunjukkan bahwa kerja keras dan kesederhanaan adalah kunci untuk memajukan negara ini. Mereka menunjukkan bahwa perubahan sejati tidak memerlukan sorotan media atau apresiasi berlebihan, yang penting adalah hasil yang nyata. Di sisi lain, mereka yang terus-menerus merendahkan, baik dengan sindiran atau fitnah, adalah mereka yang mungkin sedang mencari pengakuan dalam cara yang salah. Ketika mereka gagal mengakui apa yang telah dicapai, mereka justru membuat narasi tentang penolakan terhadap perubahan yang tak dapat dihindari. Apakah kita akan terus mengikuti kebisingan ini? Atau kita akan bergerak maju, menilai kebijakan berdasarkan dampaknya pada rakyat, dan berhenti terjebak dalam kebencian yang hanya menghambat langkah kita? Karena sejarah tidak akan mencatat mereka yang sibuk menggonggong tanpa arah. Sejarah hanya akan mencatat mereka yang benar-benar berbuat. Pada akhirnya, mereka yang terus menggonggong akan semakin terkucilkan karena rakyat Indonesia semakin cerdas. Kita sudah belajar banyak dari kesalahan masa lalu. Kita tahu apa yang kita butuhkan dan siapa yang benar-benar bekerja untuk kita. Mereka yang terus menangguk keuntungan dari kebencian akan segera ditinggalkan karena rakyat tak akan pernah lupa siapa yang benar-benar berjuang untuk mereka. Disinilah letak masalah terbesar dalam politik kita. Ketidakmampuan untuk menerima kenyataan bahwa perubahan itu memang ada, meski kadang tak sesuai dengan keinginan pribadi. Sebagian orang ini menolak kenyataan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi telah mengalami kemajuan signifikan, walaupun prosesnya tidak selalu mulus. Mereka terlalu terjebak dalam narasi Jokowi turun kelas, dan lupa bahwa apa yang mereka sebut sebagai kelas, itu hanyalah ilusi kesombongan. Mereka yang mengkritik Pak Jokowi dengan penuh kebencian, tanpa memperhatikan substansi, menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk berpikir objektif dan kritis. Kritik adalah hal yang sehat dalam demokrasi, tapi kritik yang dipenuhi dengan kebencian dan tujuan untuk menghancurkan bukan hanya tidak berguna, tetapi juga merusak. Mereka yang menganggap Pak Jokowi turun kelas karena menerima tamu atau kampanye untuk calon kepala daerah sebenarnya sedang bermain dengan api. Mereka sedang mencoba mengalihkan perhatian publik dari apa yang sebenarnya terjadi. Jokowi masih dihormati dan dihargai oleh banyak orang karena apa yang telah dia lakukan untuk negara ini. Kalau mereka ingin benar-benar melihat perubahan, lihatlah Indonesia hari ini,
negara yang jauh lebih modern dalam banyak aspek. Meskipun perjalanan menuju kemajuan itu penuh rintangan, mereka yang terus menggonggong ini mungkin merasa nyaman dengan kebencian mereka. Tetapi apakah itu akan membangun bangsa? Mereka lebih sibuk mencari celah untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan keluarganya daripada memikirkan solusi bagi bangsa ini. Ketika mereka melontarkan kritik tanpa dasar, mereka bukan hanya mengabaikan kebenaran, tetapi juga berkontribusi pada polarisasi dan ketegangan sosial yang semakin tajam. Kenapa mereka harus begitu keras menyerang Pak Jokowi yang sudah pensiun? Kenapa mereka merasa harus terus menciptakan narasi kebencian yang tidak berdasar? Mungkin mereka takut kalau rakyat benar-benar melihat bahwa banyak yang telah dicapai selama kepemimpinan beliau. Mereka yang selama ini bergantung pada kekuasaan lama, pada politik identitas, pada status quo, akan merasa terancam jika rakyat menyadari bahwa kita bisa lebih baik. Dan itulah yang sesungguhnya menakutkan mereka. Mereka ingin mempertahankan kebiasaan lama, di mana kekuasaan dikendalikan oleh segelintir orang dan rakyat hanya dijadikan objek. Pak Jokowi mungkin telah pensiun dari jabatannya, tetapi semangat untuk berkontribusi bagi bangsa ini tidak pernah padam. Bahkan, keluarganya pun terlibat dalam upaya membangun Indonesia dengan cara mereka sendiri. Mereka mungkin tidak punya ambisi untuk berpolitik lebih jauh, tetapi mereka tetap menjadi simbol perubahan dan ketulusan. Maka, apa yang sesungguhnya ditakutkan oleh para pengkritik ini? Apakah mereka takut bahwa Jokowi dan keluarganya akan menjadi model baru bagi politik Indonesia yang lebih bersih, lebih terbuka, dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat? Sementara itu, mereka yang sibuk mengejek, mencaci, dan mengkritik tanpa henti harus mulai melihat ke dalam diri mereka sendiri. Apakah yang mereka perjuangkan sebenarnya adalah kebaikan untuk bangsa ini atau hanya kepentingan pribadi yang sempit? Bukankah lebih baik jika mereka mulai berhenti menunggu kesalahan untuk menyerang dan mulai mencari cara untuk berkolaborasi demi negara yang lebih baik? Dan ini adalah pertanyaan yang harus kita renungkan. Jika kita terus terjebak dalam kebencian, dalam perdebatan tanpa akhir, bagaimana kita bisa berharap negara ini berkembang? Apakah kita akan terus sibuk melawan bayangan masa lalu? Ataukah kita akan berani untuk menghadapi masa depan dengan kepala tegak? Kebencian tidak akan membangun negara, tetapi kerja keras, kolaborasi, dan pemahaman yang mendalam tentang apa yang benar-benar penting akan. Rakyat Indonesia sudah cukup pintar untuk menilai siapa yang berbuat dan siapa yang hanya sibuk berbicara. Waktu akan mengungkapkan siapa yang benar-benar berjuang untuk kepentingan bangsa dan siapa yang hanya mencari keuntungan pribadi. Mungkin mereka yang sekarang sibuk menggonggong hanya akan menjadi bagian dari cerita lama yang terlupakan, sementara mereka yang bekerja akan tetap dikenang. Pada akhirnya, ini semua tentang pilihan kita sebagai bangsa. Apakah kita ingin terjebak dalam kebisingan yang tak berujung, mengejar musuh imajiner, dan membuang energi untuk menghancurkan satu sama lain? Ataukah kita akan memilih untuk melihat lebih jauh dari itu, melihat apa yang telah benar-benar tercapai, dan berani mengakui bahwa perubahan itu nyata meskipun tak sempurna? Pak Jokowi sudah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang tulus bukan soal menjadi pahlawan di atas panggung, tetapi tentang bekerja keras di balik layar, tentang mengatasi tantangan, dan memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh. Jika kita terus terjebak dalam permainan kebencian, kita hanya akan menjadi bangsa yang saling melukai diri sendiri. Tapi jika kita memilih untuk maju, untuk membangun dari fondasi yang sudah ada, maka kita akan menjadi bangsa yang tidak hanya bicara, tetapi benar-benar berbuat. Jadi, hentikanlah kebisingan ini, karena akhirnya sejarah tak akan mencatat siapa yang paling banyak berbicara, tetapi siapa yang berani bertindak dan meninggalkan jejak nyata. Kita semua sudah cukup lelah dengan drama yang tidak ada habisnya. Mari kita berpikir lebih cerdas dan bertindak lebih bijak, karena negara ini tidak akan berubah hanya dengan teriakan. Negara ini akan berubah dengan kerja nyata, dengan keberanian untuk melangkah maju, meski ada yang mencoba menarik kita mundur.